Jamaah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita masih mengkaji kitab Al-Khusyu' fi Shalah. Muallifnya, penulisnya Syekh Abdul Lutfi Muhammad bin Lutfi bin Abdul Latif bin Umar As-Somar. Kiat berikutnya, salah satu upaya untuk bisa lebih khusyuk yang ke-12, wa'alaika ya akhi litahaqquqil khusyu'i fi salatika alla tusghil nafsaka bi amri dunya fi asna'is shalah. Untuk mewujudkan khusyuk dalam sholat, di antara hal yang harus kita lakukan, jangan sibukkan diri kita dengan urusan dunia di tengah-tengah sholat kita. Memikirkan dunia mubah, memikirkan dunia untuk akhirat itu yang diperintahkan. Memikirkan dunia untuk nafsu bisa haram. Di tengah kita sholat, walaupun dunia untuk akhirat, jangan dibawa-bawa. Kosongkan jiwa kita, kosongkan hati kita dari urusan dunia di tengah-tengah sholat kita. Itu salah satu upaya. Kita harus punya kiat ketika selanjutnya iblis atau setan kok bisa menjadikan hati kita teringat dengan dunia kita. Misal, kita dari rumah berangkat ke masjid bawa kendaraan, udah rutin bawa kendaraan. Begitu sedang sholat, ingat, ya iya, kunci mobil ketinggalan. Nggak biasanya, mana mobil keluaran terbaru, baru beli lagi. Itu setan memaksa kita untuk hati kita ingat ke dunia kita. Kita harus punya kiat untuk mengatasi hal itu. Biasanya aku nggak lupa, kok tumben hari ini lupa. Di samping ini garapan setan, ini pasti kehendak Allah. Ya sudah, kalau memang Allah takdirkan itu akan tetap dititipkan kepadaku oleh Allah, tidak akan kemana-mana. Kalau Allah takdirkan titipannya itu untuk diambil, yakin ini yang terbaik dari Allah untukku. Dengan begitu kita tetap tenang. Sebaliknya iblis akan kecewa. Dia akan masuk terus, akan ngomong, kamu mau nyepelein hal itu, ingat tuh, itu gaji kamu selama setahun bisa beli itu, mau kamu lepasin begitu aja. Kita lihat itu bujuk rayu iblis, kita kembalikan ke takdir Allah ketika hal itu sudah terjadi. Untuk selanjutnya tentu kita harus lebih hati-hati. Kosongkan jiwa kita, hari kita dari urusan dunia di tengah kita mengerjakan sholat. Nah itu sebelum kita masuk sholat, kita pastikan kira-kira apa yang bisa mengganggu. Mungkin hubungan di teman sejawat, HP matiin, ringtone-nya silent-kan. Atau kita bawa kendaraan atau apa, pastikan iya kuncinya masih gantung. Di rumah ibu-ibu mau sholat, pastikan kompor nyala enggak. Ketika semuanya sudah bismillah, alhamdulillah, sudah pasti enggak, baru lakukan sholat. Lakukan sholat, insya Allah akan lebih tenang, lebih nyaman. Wa anta trudal khawatira kullama warada. Setiap selanjutnya muncul kekhawatiran-kekhawatiran berkaitan dengan dunia itu, kita harus bisa menolaknya, harus bisa mencegahnya. Wa antasta'idza billahi minasyaitani wa waswasatihi. Karena semua itu terjadi pasti campur tangan setan. Jangan lupa selalu memohon perlindungan kepada Allah dari setan.
dari bisikan setan, dari apapun bujuk rayu setan. Memohon perlindungan pada Allah dari setan, bujuk rayu setan, bisikan setan dan lain sebagainya, itu salah satu perintah Allah. Yang bisa mengatasi godaan setan cuma Allah. Dukun, mereka justru kerjasama dengan setan. Cuma Allah. Rasulullah tentu atas perintah Allah sudah berikan pada kita berbagai macam bacaan-bacaan, yang bacaan itu kandungan maknanya kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, bujuk rayu setan. Di surah Al-Mu'minun 97-98, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan ucapkanlah, bacalah, Rabbi wahai Tuhan, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min hamazatis syayatin, dari berbagai macam jenis bentuk godaan setan. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung padamu wahai Allah, Rabbi Tuhanku, ayyahdurun, jangan sampai mereka setan hadir kepadaku, lebih-lebih di saat aku mengerjakan sholat. Rasul pun seringkali mengawali sholat beliau, sesudah Allahu Akbar, beliau baca ini, baca doa perlindungan dari setan. Jangan dikira setan-setan takut menggoda Rasulullah, enggak. Jangankan Rasulullah, Allah saja setan enggak takut. Allah suruh iblis, kadang setan digunakan untuk menyebut iblis, untuk menghormat Nabi Adam, Allah yang nyuruh, mereka abaikan, mereka nggak peduli. Jangan pernah punya keyakinan aku mau udah rajin tahajud, selalu wudu, iblis setan pasti takut sama aku, bohong. Rasulullah aja iblis nggak takut. Karena itu Rasul selalu mohon perlindungan kepada Allah dari iblis, dari setan jin. An-Nafi'in ibni Jubair ibni Mut'imin an abihi, dari Nafi', seorang tabi'in, ayah beliau sahabat Nabi Jubair bin Mut'im. Beliau mendapatkan hadis dari ayahnya, bapak ngajarin anak, Rasul ngajarin anak, ngajarin cucu. Kalau ada seorang guru, orang lain diajar, keluarganya sama sekali enggak, itu tidak mencontoh sunnah Rasul. Sebelum kita ngajar orang lain, keluarga kita ajar dulu, kita didik dulu. Tapi jangan punya target, keluargaku harus baik dulu, baru aku ngajarin orang lain. Orang yang kita ajarin, nurut atau tidak, itu sudah bukan hak kita, itu hak Allah. Boleh jadi Nabi Nuh kalau pakai prinsip itu, aku tidak akan menasihati orang lain sebelum keluargaku nurut dengan nasihatku, itu salah, nggak akan beliau jalan. Karena sampai mati Kan'an nggak nurut. Jadi kewajiban kita ngajari keluarga, terus ngajari orang lain. Walaupun keluarga belum nurut, boleh jadi orang lain yang bukan keluarga lebih dulu nurut, lebih dulu mengikuti apa yang kita ajarkan. An-Nafi' ibn Jubair ibn Mut'imin an abihi, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari ayah beliau radhiyallahu anhu, qala, sang ayah berkata, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina iftataha as-salata, ketika beliau sudah membuka salatnya,
sudah takbiratul ihram, sudah membaca doa iftitah. Kata Jubair bin Mut'im, aku mendengar Rasul membaca, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk, dari bisikannya, dari desakannya, dari air liurnya, dari ludahnya. Karena itu sebetulnya para ulama kita mensunahkan baca ta'awud sebelum Al-Fatihah. Di antaranya dengan hadis ini. Ta'awudnya boleh yang umum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh juga dengan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonirrajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Cuma kita perlu bijaksana ketika kita mempraktekkan dalam sholat, jangan dijaharkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Makmum yang nggak biasa dengar ta'awud dibaca, makmum yang demen nyalah-nyalain orang lain, boleh jadi dia nggak nyaman. Kok imamku melakukan bid'ah pakai a'udzubillah? Jadi seorang imam harus berusaha menciptakan kondisi yang nyaman buat makmum. Saya nggak tahu tadi rakaat pertama baca ayat segitu kepanjangan atau tidak. Jumlahnya cuma 9 ayat itu. Kalau kepanjangan berarti nanti lagi kurang dari itu. Berarti itu kondisi nggak nyaman buat makmum. Jadi imam wajib berusaha untuk menciptakan kondisi yang nyaman buat makmumnya. Termasuk diantaranya ketika baca ayat jangan salah-salah, lupa-lupa, itu bisa mengganggu makmum. Nah itu Allah perintahkan, terutama imam, baca Al-Quran, baca yang mudah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang mudah, yang paling kita ngelotok hafalannya, baca. Untuk menjaga kemungkinan kita lupa, akan bisa mengganggu makmum. Sebaliknya, makmum pun harus meluaskan wawasan ilmunya supaya mudah nerima ketika imam begini. Ya memang ini boleh kok, nggak gampang nyalah-nyalahin. Makmum yang gampang nyalah-nyalahin imam, dia tidak akan nyaman makmumnya. Ketika dia menggunakan standar yang ketat versi dia sendiri, ketika makmum di tempat lain, imamnya begini banget, nggak nyaman, nggak khusyuk. Tempat lain lagi nggak khusyuk. Jadi walaupun para ulama salafus soleh mensunahkan baca ta'awud, kita baca sir saja. Kalau kita perhatikan redaksi hadis ini, sahabat Jubair bin Mut'im itu mendengar. Berarti Rasul bacanya tidak sir. Ada suara yang didengar oleh jamaah. Katakanlah sahabat Jubair ada di saf depan, kemungkinan itu tidak di belakang Rasul langsung. Kemungkinan, karena yang paling sering mendampingi Rasul sahabat Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, dan lain-lain. Beliau nggak termasuk sahabat yang dekat-dekat banget. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Jadi banyak hadis-hadis yang menegaskan bahwa bacaan sholat Rasul di saat sirnya pun masih didengar oleh sebagian jamaah.
bacaan doa iftitah Rasul. Seringnya redaksi hadisnya, aku mendengar Rasul membaca. Bacaan-bacaan wirid Rasul sesudah sholat, seringnya sahabat, aku mendengar Rasul membaca ini, baca ini. Berarti zikir Rasul tidak dalam hati. Hati beliau sudah pasti berzikir, tapi ada suara yang didengar oleh para jamaah. Yang karena itu para ulama menyimpulkan, kenapa zikir Rasul bersuara? Untuk mengajari jamaah. Ketika ternyata zikir Rasul bersuara itu sepanjang hayat, apa iya untuk mengajari jamaah? Jamaah Rasul orang Arab, diajari nggak usah sehari dua hari, katakanlah seminggu pasti sudah hafal. Tapi kenapa sepanjang hayat beliau zikirnya selalu bersuara? Itu lebih dari sekedar mengajari jamaah. Boleh jadi mengajari para imam, ketika berzikir suarakan zikirmu. Anak-anak muda yang belum tahu apa yang harus dibaca selesai sholat, apa yang sebaiknya dibaca, dengan imam menyuarakan zikirnya, mereka tahu. Itu hikmah imam menyuarakan zikirnya. Kalau seluruh imam selesai sholat diam, zikir di hati, anak-anak muda nggak akan tahu apa yang sebaiknya dibaca selesai sholat. Ini kita ajari di luar sholat. Kamu selesai sholat baca ini, itu justru nggak diajarkan Rasul. Rasul mengajarkan zikir langsung selesai sholat dengan disuarakan zikir beliau. Ini nggak perlu diperpanjang. Yang jelas kita meyakini seperti ini, zikir bersuara, jalankan. Mereka yang meyakini zikir dalam hati, sebaiknya jangan menyalahkan yang zikir bersuara. Memang bijaksananya kita perhatikan, ketika ada jamaah kita yang masbuk sedang melanjutkan sholatnya, zikir kita sebaiknya dipelankan. Cukup sebagian jamaah dengar, itu pun sudah dapat kesunahan menyuarakan zikir, insya Allah. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Di hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat berbeda, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati bil laili kabbara summa yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka summa yaqulu Allahu akbar kabira summa yaqulu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Riwayat At-Tirmidzi. Kata sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bila bangun untuk mengerjakan sholat malam, beliau sesudah takbir, beliau baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian beliau baca Allahu akbar kabira. Lalu baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini sahabat Abu Sa'id enggak berkata Rasul mengajari aku kalau sholat malam baca ini, tapi beliau yang menyatakan Rasul kalau sholat malam sesudah takbir Rasul baca ini, lalu baca ini, lalu baca ini. Jadi seringkali Rasul salat malam ada sahabat yang ikut, yang ada di lokasi itu, yang selanjutnya sahabat itu pun tahu Rasul bacanya apa-apa. Itu nggak ada ulama yang bilang sholat malam nggak boleh suaranya terdengar, nggak ada. Paling tidak terdengar oleh orang terdekat. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi ketika kita
sholat kita agak kacau, pikiran kita teringat urusan macam-macam di luar urusan sholat, itu kerjaan setan. Kerjaan setan. Dalam hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya bis salati, apabila panggilan salat dikumandangkan, adbar syaiton, setan akan lari. Jadi sebelum adzan, setan tuh ada di dalam masjid. Begitu adzan dikumandangkan, setan lari. Walahu durratun, ketika lari itu dia sampai terkentut-kentut. Hatta la yasma'an ta'dzin, dia lari menjauh sampai tidak mendengar suara adzan. Ketika di mana-mana adzan, bersaut-sautan, dia akan lari sangat jauh sampai tidak mendengar adzan. Yakin di seluruh dunia ada tempat-tempat yang adzan tidak terdengar. Di situ setan nggak kabur-kabur, anteng di situ. Faidah qudiyatit ta'dzin, ketika adzan berhenti selesai, akbala, balik lagi dia. Ketika kita sholat qobliyah, dia masih ada di lokasi kita. Hatta idza sawwaba bis shalah, ketika selanjutnya iqamah dikumandangkan, adbara, dia lari lagi. Hatta idza qudiyat taswib, ketika kumandang iqamat selesai, adbara akbala, dia balik lagi datang. Di situ dia kembali menggoda. Kalau tadi sholat qobliyah, datang lagi menggoda untuk kita-kita yang ngerjain sholat wajib. Hasil dari godaan setan, hatta yahtura bainal mar'i wa nafsihi. Orang-orang yang sholat ada dalam dirinya, hatinya dia ada ragu-ragu. Wa yaqulu lahu, iblis, setan ngomong, udkur kada lima lam yakun yadhkuru min qablu. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Hal-hal yang sebelumnya dia nggak ingat, jadi ingat. Hatta yadillar rajulu ayyadriya kam sholla, hingga pada akhirnya ada di antara orang-orang yang sholat itu jadi nggak tahu rakaat sholatnya udah berapa. Ini hadis Bukhari 608, Muslim 389, Abu Daud, Ad-Darimi, dan juga Imam Ahmad. Ini hadis sahih. Jadi Rasul ngasih tahu kita, yang menjadikan kita ragu-ragu, kita nggak ingat jumlah rakaat kita, boleh jadi bacaannya sebelumnya kita hafal banget timbang Al-Fatihah kok bisa-bisanya lupa, itu setan garapannya. Kerjaan iblis. Karena itulah selalu memohon perlindungan kepada Allah dari setan, dari iblis, sangat-sangat membantu untuk kita bisa lebih konsentrasi, khusyuk dengan salat kita. Sahabat Nabi Ammar bin Yasir pernah suatu hari mengerjakan sholat lebih cepat dibanding yang lain, lebih cepat dibanding kebiasaan sholat beliau. Ini salah seorang sahabat yang punya nama besar, yang berasal dari kalangan budak, Ammar bin Yasir. Orang tua beliau, bapak ibu, jadi orang tua pertama yang mati syahid dengan cara sangat mengenaskan.
Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. An Abdullah bin Ammah qala ra'aitu Ammar bin Yasir dakhala al-masjida fa shalla fa akhaffa shalah. Kata tabi'in Abdullah bin Ammar, aku pernah melihat sahabat Nabi Ammar bin Yasir masuk ke dalam masjid. Lalu beliau kerjakan sholat, tapi sholatnya itu enteng banget, cepat. Sholatnya enteng dibanding biasanya, sebentar selesai. Qala, kata Abdullah, falamma kharaja qumtu ilaihi. Ketika beliau selesai mau pulang, aku deketin, aku jejerin. Fakultu, lalu aku tanya, ya Abal Yaqadhan laqad khaffafta. Ammar bin Yasir punya anak namanya Al-Yaqadhan. Wahai bapaknya Yaqadhan, tadi kok sholatmu enggak seperti biasanya, enteng banget. Qala, sahabat Ammar bin Yasir balik bertanya, fahal ra'aitani in taqastu min hududiha syai'an. Ketika tadi aku sholat cepat, kamu melihat ada enggak rukun sholat yang aku tinggalkan? Kata Abdullah, la, enggak ada. Jadi sholat cepat boleh, batasannya asalkan tidak ada rukun sholat yang ditinggal. Kalau seseorang sholatnya cepat, rukun sholat apa yang sering ditinggal? Tumakninah. Kalau ada orang sholat cepat, tumakninahnya nggak ada, nggak sah sholatnya. Jadi sholat cepat itu bukan haram. Rasul pun pernah sholat qabliyah subuh cepat. Jadi sholat cepat tidak dilarang. Bahkan oleh Rasul nggak diomong, asalkan tidak ada rukun sholat yang diabaikan. Justru yang ada diomong oleh Rasul, orang yang sholatnya panjang banget, jadi imam sholatnya panjang, itu yang ditegur oleh Rasul. Jadi imam sholatnya pendek, nggak ada ditegur oleh Rasul. Silakan cari hadisnya kalau ada imam sholatnya, baca suratnya pendek, oleh Rasul ditegur, nggak ada. Yang ada ditegur imam yang sholat baca surat panjang.